If ever I had a video, would you dance in it? Halo, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yudi dari Jagoan Peredam. Hari ini kita mau ngobrol santai bareng praktisi peredam ruangan. Ya, di sini saya sudah ada di sebuah kafe, Cocoa Milkshake and Coffee di daerah Margonda, Depok. Nanti ada Instagramnya di sini kalau mau datang. Ini tempatnya cukup nyaman, enak buat ngobrol-ngobrol santai. Ya cukup, ya ini buat anak muda oke ya. Buat nongkrong sederhana oke. Tapi ingat, nah lagi COVID, tapi tetap jaga jarak. Oke, saya hari ini bersama praktis peredam. Kita mau ngobrol sedikit tentang peredam suara ruangan karena banyak sekali teman-teman yang salah pengertian peredaman. Ternyata awalnya juga saya berpikir bahwa peredam itu dari sebuah foam atau busa kita tempel di dinding, ya karena dia supaya suaranya mungkin gak mantul-mantul atau dia bisa meredam. Tapi ternyata tidak semudah itu, tidak sesimpel itu. Nah, untuk bagaimana teknis pemasangan peredam suara ruangan, oke, di sini saya sudah bersama dengan Mas Anto. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih undangannya Mas Yudi. Saya udah diundang di sini. Ya, Mas Anto, ini kita mau bicara sedikit tentang peredam suara ruangan, Mas Anto, karena ternyata untuk membuat ruangan tersebut jadi kedap itu nggak sesimpel yang saya bayangkan. Sebetulnya sistem peredaman suara ruangan itu seperti apa sih, Mas Anto? Oke, berarti hal yang pertama kita harus perhatikan adalah, jadi kita mau buat ruang apa dulu? Kita ambil contoh lah ya, misalnya studio musik. Betul. Berarti kan kita harus ukur dulu nih noise atau suara yang dihasilkan sebelum di treatment itu seberapa tinggi suara, atau kalau kita pakai alat ukur di dimeter namanya. Nah, semakin noise suara yang dihasilkan dari ruangan tersebut, berarti ruangan tersebut harus kita seal itu dalam arti gini. Jadi prinsip suara itu jika ada lubang sedikit pasti lewat sini. Prinsip seperti air lah. Jika air ada yang ngikutin aja dong, ada celah sedikit pasti bocor. Nah, kurang lebih prinsip suara seperti itulah kurang lebih. Berarti kita harus perhatikan area ruangan kita. Jadi yang aman dinding existing kita itu semua adalah dinding solid, dinding hebel sampai ke atas atap juga. Setelah plafon itu tidak, itu lebih secure, lebih aman. Tapi kalau gimana Mas, kalau misalnya di atasnya itu, di atas plafonnya itu adalah langsung genteng gitu ya. Nah, itu area plafonnya bisa kita treatment dan pasti akan lebih tebal. Oke, itu ya catatannya. Kita harus memperhatikan ruangan itu dulu. Yang kedua adalah material yang digunakan. Material yang digunakan adalah semakin density-nya tebal, density yaitu kepadatannya itu semakin bagus untuk kekedapan ruangan tersebut. Nah, tadi balik ke pertanyaan Mas Yudi, banyak orang-orang melihat asal tempel selesai gitu kan. Nah, itu memang kesalahannya di situ. Karena untuk membuat suatu ruangan yang kedap, ya tadi yang harus diperhatikan adalah si kepadatan si material. Kita langsung ambil contoh aja ya. Ini material utamanya yang saya bawa. Ini namanya rebondit. Ini density-nya 100 density-nya. Ini kalau material utamanya ini lebar 60 kali 120. Nah, ini ada lagi ya contoh-contoh material utamanya. Nah, setelah ini kita ada material pendukung, rangka-rangka, ada rangka ya, dan ada sistem yang harus kita perhatikan. Jadi yang tadi, kalau sistem itu tidak kita jalani dengan baik, hasil ruangan peredam itu tidak akan maksimal. Nah, berarti yang harus diperhatikan teman-teman adalah material si peredamnya itu harus diperhatikan. Yang kedua sistem. Nah, sistem peredaman itu ada hitungannya, nggak asal nempel. Nah, kurang lebih gitu lah maksudnya. Teman-teman, kurang lebih
untuk pemasangan peredam suara ini memang nggak semudah yang kita perkirakan, karena yang banyak sistem yang harus dipakai atau digunakan, dan memang harus ada praktisnya sendiri untuk peredaman ini. Kita nggak bisa asal tempel busa atau asal pasang busa, ada sistem khusus yang memang seperti tadi Mas Hato jelaskan. Buat teman-teman yang memang mau menggunakan atau memasang peredam suara ruangan, kalau masih bingung, kalau masih pas, silakan aja hubungi jagoan peredam suara ruangan. Kita akan berikan konsultasi gratis. Kalau perlu, kalau memang teman-teman mau siap untuk memasang peredam suara ruangan di tempatnya atau di rumahnya atau di studionya, kita siap untuk melakukan survei dulu, untuk kita konsultasikan, untuk kita lihat kebutuhannya seperti apa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dan untuk biaya survei kita nggak tetapkan, atau kita nggak ada biaya survei untuk wilayah Jabodetabek. Kita akan melakukan survei dan kita akan berikan konsultasi gratis buat teman-teman, supaya teman-teman semua nggak salah dalam mengaplikasikan peredam ruangan. Baik teman-teman, dari Cafe Cocoa Margonda Depok, saya akhiri dulu sampai di sini. Jangan khawatir, jangan takut, hubungi segera jagoan peredam ruangan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa.